Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat. Yang paling utama yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat sering salam kita curahkan kepada Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi yang akan memberikan syafaat yaumil kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Kota Mitu akan kelompok 8 ilmu sosial budaya dasar akan mempresentasikan materi yang bertemakan memahami tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemiskinan. Perkenalkan, nama saya Yahya Saputra atau teman-teman biasa bisa panggil saya Yahya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian mengenai ilmu pengetahuan. Mungkin teman-teman semua sudah sering sekali mendengar namanya ilmu pengetahuan, dan mungkin teman-teman juga sudah ada yang tahu apa sih itu pengertian dari ilmu pengetahuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu alim atau ilm, yang artinya pengetahuan. Secara istilah, ilmu adalah sebuah pemberian yang Allah berikan kepada manusia melalui proses pembelajaran seperti membaca, menulis, mendengarkan, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan adalah sebuah pengetahuan yang disusun secara logis dan sistematis, yang tentunya memperhitungkan sebab dan akibatnya. Ilmu pengetahuan juga dapat kita artikan sebagai proses pengamatan, deskripsi, penyidikan, dan teoritis mengenai sebuah fenomena. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa ilmu pengetahuan adalah sebuah pemikiran seseorang atau sudut pandang seseorang, yang dimana ia telah melakukan proses pembelajaran. Oke kawan-kawan, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai apa sih itu ilmu pengetahuan. Sekian dan terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian teknologi dan hubungan antara teknologi dengan ilmu pengetahuan. Secara umum, teknologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari terkait keterampilan sehingga terwujudnya alat-alat yang memudahkan manusia untuk melakukan pekerjaannya. Sedangkan secara KBBI, teknologi merupakan suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis dan merupakan suatu ilmu pengetahuan terapan. Sedangkan menurut Saliman dan Sudarsono di tahun 1993, teknologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bangunan dan suatu industri. Selanjutnya, saya akan membahas terkait hubungan teknologi dengan ilmu pengetahuan. Hubungan teknologi dengan ilmu pengetahuan merupakan hubungan yang sangat erat. Bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan. Mengapa dibilang seperti itu? Karena teknologi sumbernya berasal dari ilmu pengetahuan. Sedangkan penerapan dari ilmu pengetahuan merupakan teknologi, sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan. Di masyarakat Indonesia, keduanya biasanya disebut dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan masyarakat Indonesia sendiri sudah menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi, sehingga mereka sangat bergantung dengan teknologi yang sekarang semakin maju untuk juga memajukan ekonomi masyarakat Indonesia. Banyak yang mengatakan bahwa negara maju itu bergantung dari bagaimana perkembangan teknologi yang berada di negaranya. Mengapa disebut seperti itu? Semakin maju teknologinya, semakin bagus teknologinya, semakin berkembang teknologinya,
maka negara tersebut sudah dikatakan maju. Namun sebaliknya, jika negara tersebut memiliki kemunduran terkait teknologi, bahkan tidak mengerti apapun mengenai teknologi, atau bahkan tidak bisa menggunakan teknologi yang sudah dibuat oleh manusia, maka disebutnya negara tersebut adalah negara yang tidak berkembang, negara yang tidak maju. Maka dari itu, ilmu pengetahuan juga membutuhkan teknologi, penerapan dari ilmu pengetahuan tersebut, sehingga ilmu pengetahuan di zaman modern yang sekarang semakin maju itu tidak bisa hanya digunakan sebagai ilmu saja, tapi juga harus diterapkan melalui teknologi. Ini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu dampak terhadap perkembangan teknologi. Komunikasi dan teknologi informasi adalah salah satu ilmu yang digunakan orang untuk menyebarkan informasi atau pesan dengan tujuan untuk dapat memudahkan dalam memecahkan masalah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Perkembangan teknologi informasi dimulai dari era informasi hingga era kemajuan sistem informasi. Berikut ini adalah dampak positif dari pesatnya perkembangan teknologi, yaitu mampu mempersingkat proses berbagai informasi, pekerjaan menjadi lebih mudah dan efektif dan efisien, sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online daripada tatap muka di mana Anda dapat berkomunikasi dengan orang lain saat berpisah pada saat yang sama. Kemajuan teknologi komunikasi yang pesat memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi dengan lebih mudah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dampak negatif dari perkembangan teknologi seperti manusia akan terus-menerus menjadi ketergantungan pada gadget dan aplikasi yang digunakannya, menjadi kurang fokus pada diri sendiri, sehingga ketika Anda berinteraksi dengan teknologi, hal tersebut dapat mengurangi kemampuan bersosialisasi Anda terhadap orang lain, sehingga pengangguran secara cepat akan terus-menerus meningkat. Pertimbangan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa teknologi yang terus berkembang dapat membuat hidup kita lebih mudah dan nyaman. Namun jika tidak dimanfaatkan dengan bijak, ada beberapa efek negatif yang mempengaruhi kualitas hidup kita. Bagaimana kita menyikapi dampak perkembangan teknologi ada di tangan kita. Cukup sekian. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu tentang mengidentifikasi tingkat kemiskinan dan faktor-faktor kemiskinan yang ada di Indonesia. Jadi menurut Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial mendefinisikan kemiskinan itu sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik itu berupa makanan maupun bukan makanan. Di sini saya akan menyebutkan faktor-faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama yaitu laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Apabila laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tetapi tidak seimbang dengan laju pertumbuhan ekonomi, maka itu akan mengakibatkan angka kemiskinan semakin meningkat. Yang kedua yaitu masyarakat pengangguran meningkat. Semakin banyak masyarakat yang menganggur, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah tidak dapat bersaing dengan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi di dunia kerja maupun usaha. Hal ini membuat angka pengangguran serta kemiskinan yang bertambah. Yang keempat, terjadinya bencana alam. Bencana alam dapat menjadi faktor kemiskinan karena masyarakat yang terdapat bencana tersebut akan kehilangan harta bendanya. Yang keempat, terjadinya bencana alam. Bencana alam dapat menjadi faktor kemiskinan karena masyarakat yang terdampak bencana itu akan kehilangan harta bendanya. Yang kelima, distribusi pendapatan yang tidak merata. Masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas serta rendah umumnya berada di garis kemiskinan. Itu merupakan faktor terakhir dalam kemiskinan. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, ilmu pengetahuan adalah sudut pandang atau pemikiran seseorang yang didapat melalui proses pembelajaran. Sedangkan teknologi adalah sesuatu yang membantu pekerjaan seseorang. Teknologi ada yang sifatnya positif dan ada pula yang negatif, tergantung penggunanya. Kemudian kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu berupa makanan atau bukan berupa makanan. Mungkin cukup sekian kesimpulan dari materi yang telah disampaikan rekan-rekan kami. Terima kasih. Oke kawan-kawan, cukup sekian presentasi dari kami.
Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.